Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab al-muqaddimatu fi ilmi al-qira'at. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab pengantar ilmu qiraat. Baik, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah selesai membahas tentang takhfiful hamzah, meringankan bacaan hamzah. Kita lanjutkan ya, ini materi terakhir untuk teorinya, yaitu tentang al-idgham. Idgham. Qala al-muallifu, berkata penulis, yaitu Asy-Syaikh ya Az-Zamzami rahimahullah taala, Abdul Aziz bin Ali Az-Zamzami rahimahullah taala, fi kilmatin aw kilmataini in dakhal harfun bimithlin huwal idghamu yuqal, lakin Abu Amrin biha lam yudghima illa bimawdi'aini nassan ulima. Taib. Kemudian al-masail, pembahasannya. Al-awwal, yang pertama, al-muradu bil idgham, yang dimaksud atau yang diinginkan dengan idgham. Kemudian sebabul idgham, yang kedua, sebab-sebab idgham. Dan yang ketiga adalah idgham ya fi qiraati Abu Amr al-Basri, idgham di bacaan Abu Amr al-Basri. Taib, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu al-muradu bil idgham, yang diinginkan dengan al-idgham. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Idgham adalah memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, sehingga menjadi satu huruf yang ditasydid. Ya. Sebagaimana kata penulis pada bait pertama ya, bahwa satu kalimat atau dua kalimat apabila masuk satu huruf yang semisal, itulah idgham. Ya. Harfun bimithli. Ya, harfun bimithlin huwal idghamu yuqal. Ya. Satu kalimat atau dua kalimat ya, pada ya, apabila masuk satu huruf yang semisal, itulah idgham. Taib. Kemudian yang kedua, sebab-sebab idgham. Ya, sebab-sebab idgham. Di bacaan qiraat sab'ah ya, termasuk qiraat kita Hafs dari Asim, selain Abu Amrin, bahwa sebab idgham itu ada 3. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan at-tamatsul, ya, atau yang biasa dikenal dengan idgham mutamathilan, yakni dua huruf yang sama makhraj dan juga sifatnya. Ya, misalnya huruf ba bertemu dengan huruf ba juga. Contoh misalkan di ayat 60 dari surah Al-Baqarah, yaitu idrib bi'asak. Maka ini idgham mutamathilan atau at-tamatsul. Sebabnya adalah at-tamatsul. Kemudian sebab yang kedua adalah at-tajanus, atau dikenal dengan idgham mutajanisan, yakni dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Misalnya huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ya, di ayat wa qalat ta'ifah. Ya. Maka dia langsung diidgham, melebur ke huruf ta-nya. Ya. Taib. Ini yang disebut dengan at-tajanus, sebab at-tajanus. Kemudian sebab yang ketiga adalah at-taqarub. At-taqarub, atau yang biasa dikenal idgham mutaqariban, yakni berdekatan makhraj maupun sifatnya. Misal huruf dal bertemu dengan huruf sin, maka keduanya dekat ya di ujung lidah, sa, da. Ya. Atau misalkan lam dengan ro. Ya, misalnya di ayat
wa qur rabbi, ya. Maka ini sebab at-taqarub, sehingga dikatakan idgham mutaqariban. Thayyib, barakallahu fik. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah idgham fi qiraati Abi Amrin al-Basri. Idgham di bacaan Abu Amr al-Basri, ya. Ini karena ada perbedaan, tidak sesuai dengan 3 sebab yang telah kita sebutkan di qiraat sab'ah, termasuk qiraat kita Hafs dari Asim. Ya, untuk Abu Amrin ini ada sedikit perbedaan, ya. Oleh sebab itu, ya, penulis di sini ya membuat ya bahasan tersendiri, ya. Lakin Abu Amrin biha lam yudghima, ya. Tidak dibaca idgham dia. Illa bimaudhi'aini nassan ulima, kecuali di 2 tempat. Ya. Membaca di 2 tempat, ya. Jadi dalam qiraat Abu Amr semua yang kita sebutkan tadi itu, at-tamatsul, kemudian at-tajanus, at-taqarub, yang biasa dikenal dengan idgham mutamathilan, idgham mutajanisan, dan idgham mutaqariban, itu tidak disebut di dalam qiraat Abu Amrin. Tidak dibaca idgham. Beliau cuma membaca idgham di 2 tempat. Ya, beliau cuma membaca idgham di 2 tempat. Yang pertama tempatnya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 200. Kita lihat. Ya, pada kata, ya, kalau di bacaan kita itu kan fa idza qadaytum manasikakum. Tapi kalau di bacaan Abu Amr itu dibacanya fa idza qadaytum manasikum. Ya. Di kafnya ini ditasdid. Nah, kemudian di tempat yang kedua kan disebutkan ada 2 tadi, illa bimaudhi'aini, ada 2 tempat, 2 nas di dalam Al-Qur'an. Yaitu di surah Al-Muddatsir, ya. Kalau di bacaan kita ma salakakum fi saqar. Kalau di bacaan Abu Amr dibacanya ma salakum fi saqar. Ma salakum fi saqar. Ini kafnya ditasdid. Ma salakum. Ya. Ini di qiraat Abu Amrin. Ya, adapun selainnya di qiraat sab'ah dan juga selainnya itu dia dibaca, ya, tidak dibaca idgham untuk 2 kalimat ini. Thayyib, barakallahu fik. Ya, ini pembahasan tentang idgham saya kira sudah jelas di pelajaran tajwid insyaallah taala. Dan pembahasan ilmu qiraat ini ada ilmunya tersendiri, ya. Ada ilmu tersendiri. Ini kita bisa lihat di buku-buku qiraat, usul qiraat, dan juga di buku mushaf itu sudah ada penjelasannya, ya. Qiraat mana saja yang membaca idgham dan seterusnya itu sudah dijelaskan, ya. Tapi kita tidak bahas di sini untuk pembahasan usul qiraat. Kita langsung praktek saja nanti di Mushaf Nurul Islam, maka di situ akan terlihat hukum-hukum seputar ilmu qiraat, ya. Dan di masa ini sangat mudah, ya. Sudah tercetak mushaf khusus. Ada yang per riwayat juga sudah ada. Ada pula buku-buku teori dasar riwayatnya, ya, yang dinamakan dengan usul qiraat. Ya. Thayyib, barakallahu fik. Ini hanya sekedar pengantar dari ilmu qiraat, ya, sebagai dasar sebelum kita mempraktekkan di bacaan-bacaan qiraat. Thayyib, barakallahu fik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mulai dari yang awal, ya, pembahasannya awal, yaitu tentang, ya, apa-apa yang kembali kepada sanad, tentang al-mutawatir, al-ahad, syadz, ya. Kemudian pembahasan tentang qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan rawi-rawi dan hafidz yang terkenal dengan hafalan dan bacaan Qur'annya, tentang waqaf dan ibtida, tentang imalah, tentang mad, tentang meringankan bacaan hamzah, dan terakhir idgham. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang qiraat
ya, qiraat yang ada, ya. Kemudian kita akan praktek jamak qiraat asyr sughra insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Kita mulai dengan surah, ya, Al-Fatihah. Ya, baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.